tepatnya 1 September 1967. Ya. Maka secara singkat mereka mengeluarkan resolusi Khartoum. Nah, resolusi Khartoum ini dari 8 negara, resolusi Khartoum itu melahirkan 7 poin. Nah, dari 7 itu ada titik tekan pada 3 yang utama. Dikenal dengan al-la'atu thalath. Ya, la'atu thalath. Jadi bahasa Inggrisnya itu three no's. Three no's, 3 penolakan. Ya, 3. Cerita singkat saja ya, kalau kita panjangin tuh dari zaman bahasa Rusianya bahula. Dari zaman dulu tuh ya, dari akarnya bahkan kita bisa gali itu ya, sampai dengan konteks kekinian yang terjadi peristiwa kini. Tapi kita simpelkan saja kurang lebih demikianlah. Setelah kemudian wilayah Palestina itu dikuasai oleh Zionis dan secara sepihak mendeklarasikan berdirinya negara Israel oleh Zionis itu, lalu diambil wilayah-wilayah yang ada di Palestina itu. Lantas terjadi kemudian reaksi, respon militer bahkan dari 3 negara pada masa itu, yaitu ada Syria, lalu ada Jordania, lalu ada Mesir. Ya, ada 3 negara besar ini juga melakukan konfrontasi militer, ya perang militer lah bahasa gampangnya begitu, dengan Zionis pada masa itu, dan dalam waktu 6 hari itu dikalahkan 3 ini. Ya, sehingga pada saat itu dikenal juga dengan hari-hari bencana, 6 hari pada masa itu. Jadi dari hasil ini diambil 3 wilayah itu. Syria diambil dataran tinggi Golan, kemudian Mesir itu diambil yang Sinai dengan Gaza. Gaza itu masuk wilayah Mesir di selatan dari Palestina. Kemudian Yordania juga diambil bagian wilayahnya. Ya, jadi yang dari Yordania juga diambil, kemudian yang dari Syria juga diambil dataran tinggi Golan. Yordania itu Yerusalem, wilayah Yerusalem yang sekarang Zionis dengan sepihak mengatakan itu ibu kotanya. Ya, jadi dataran tinggi Golan, Yerusalem, ya kemudian Gaza dan Sinai. Nah, di tanggal 1 September 1967, ya, jadi beberapa waktu masa setelah peristiwa itu, berkumpullah kemudian negara-negara Arab plus beberapa yang Afrika, ya Afrika ikut di dalamnya, Mesir kan Afrika Utara tuh. Ya, lalu ada Sudan juga, itu berkumpul di Sudan di Khartoum, tepatnya 1 September 1967. Ya, maka secara singkat mereka mengeluarkan resolusi Khartoum. Nah, resolusi Khartoum ini dari 8 negara, resolusi Khartoum itu melahirkan 7 poin. Nah, dari 7 itu ada titik tekan pada 3 yang utama. Dikenal dengan al-la'atu thalath. Ya, la'atu thalath. Jadi bahasa Inggrisnya itu three no's. Three no's, 3 penolakan. Ya, 3 penolakan utama. La itu artinya tidak, jadi menolak dia. Katakan tidak pada 3 hal. Ya, 1, tidak ada pengakuan pada Israel. Ya. Yang kedua, tidak ada kerjasama ya dengan Israel, dan yang ketiga ini nggak ada perdamaian dengan Israel. Jadi nggak ada kerjasama diplomasi, nggak ada kata-kata damai dengan mereka, ya? Karena yang dipahami lewat resolusi itu adalah Israel, ya dalam hal ini Zionis melakukan invasi, juga melakukan okupasi, pengambilan tanah-tanah ini secara sepihak, sehingga dari situ itu mesti diambil kembali. Ya, dari resolusinya dulu masih ini tanah-tanah Arab yang mesti kemudian diambil kembali. Nah, itu yang menggerakkan dan memberikan semangat kembali kepada PLO dulu ya. Palestina Liberation Organization yang dulu didirikan oleh almarhum Yasser Arafat untuk semangat lagi berjuang tuh ya, yang kemudian dia didirikan 1964 ya PLO ini. Jadi saat 28 Mei kalau nggak salah, 28 Mei 1964. Jadi begitu 3 tahun setelah itu ada resolusi di Khartoum, itu semangat kembali untuk bergerak lalu mencoba menyatukan berbagai faksi yang ada di Palestina kan? Nah, di saat yang bersamaan Mesir juga kemudian semangat lagi untuk mencoba menguatkan lagi secara internal. Lalu di tahun 1973 kalau nggak salah di bulan Oktober itu ya, maka mencoba untuk mengambil alih kembali wilayah di Sinai, dikenal dengan Yom Kippur pada saat itu, dan alhamdulillah pada masa itu mendapatkan kemenangan. Jadi Sinai dikuasai kembali oleh Mesir. Hanya jalur Gaza kemudian yang tidak bisa diambil kembali. Nah, ini yang sekarang diblokade itu. Dipisah antara tepi barat Yerusalem yang tadinya wilayah Yordania diambil alih itu, ya kemudian dataran tinggi Golan yang semua sudah diambil sama Zionis ya, dan dikuasai sampai dengan kekinian itu perbatasan dengan Syria. Lalu Gaza itu yang diblokade, yang sekarang nih sedang masa-masa perjuangan itu. Jadi pisah tengah-tengah. Jadi kalau kita bikin wilayah seperti ini di tepi barat nih Gaza, ini kecil aja ya, wilayahnya sekitar berapa, 360-an lah, 365 km ya persegi ya. Jadi Gaza ini jadi pecah, yang tadinya nyambung begini ini tinggal sedikit tepi barat begini, ini Gaza di sini. Nah, ini kalau sering baca lagi nih, harus sering baca
Ya strategi-strategi nanti bisa ke depannya itu kita bisa belajar geostrategis, geoekonomi, ya kemudian ada lagi geomiliter, saya kan geopolitik. Jadi itu tentang global tuh. Tapi kita tarik dulu ke lokal. Masih ingat nggak penjajahan Belanda dulu? Ya, kalau ingin menguasai satu daerah, pecah divide et impera, pecahkan satu dengan dua. Kalau masih satu, bagi dua dulu, ya supaya ini terus berantem nih dua ini, maka dipecah supaya ini tidak terkoneksi. Jadi karena tidak terkoneksi bisa dibikin di sini propaganda, yang ini kasih A, ini kasih B, sehingga ini nggak pernah nyatu. Kalau nggak pernah nyatu, gimana bisa menyatukan tengah-tengahnya ini? Nggak pernah bisa berjuang kan? Makanya dipecah jadi dua. Jadi di sini tepi barat, di sini. Dan ingat betul, di masa Turki Utsmani, ya Ottoman pada masa itu, wilayah tanah suci ini itu sudah diwakafkan atas nama umat Islam. Nah, ya sekitar Al-Quds, wilayah yang khususnya Yerusalem dan sekitarnya itu, yang di situ ada Masjid Al-Aqsa dan sebagainya, itu sudah diwakafkan. Jadi kepemilikannya sudah didiamkan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala yang harus dirawat, disucikan, kemudian dijaga dan sebagainya. Itu sudah diwakafkan. Ini penting saya sampaikan dulu ya, supaya bisa mengerti kenapa kalau Masjid Al-Aqsa itu terganggu, bukan hanya orang-orang yang ada di Palestina, umat Islam sendiri bisa bereaksi. Nah, kenapa? Karena ini sudah wakaf statusnya, nggak dimiliki siapapun, semua penjaga aja. Walaupun sekarang misalnya untuk otoritas yang menjaga itu Jordania, tapi umat Islam mewakili ya semua hal yang berada di area itu. Ya, karena itu wajar jika ada gejolak-gejolak dan sebagainya dari berbagai belahan dunia. Walaupun memang ya itu kembali ke keimanannya masing-masing. Ya, nanti kita bahas lebih jauh lah dengan peristiwa itu. Nah sekarang apa kaitannya tadi dengan aliran Hamas dan sebagainya? Dalam konteks perkembangan ini, dalam semangat yang demikian rupa, ternyata dalam perkembangannya ini resolusi Khartoum tadi mulai mengendur di negara-negara yang mengikuti itu sendiri. Misal Mesir ternyata menjalin hubungan diplomasi, walaupun awalnya diam-diam, kemudian terbuka, disusul dengan yang lain, sehingga seakan-akan nggak ada yang berjuang lagi nih. Padahal di dalam resolusi itu jelas, ya kan? Tidak mengakui, tidak berdiplomasi, ya, dan tetap menjaga perjuangannya. Itu kan 7 poin tuh kalau terus dibaca. Sehingga apa yang terjadi? Secara singkatnya begini. Lalu muncullah perjuangan-perjuangan dari dalam. Ya, yang melihat bahwa ini kita nggak bisa mengandalkan nih negara-negara Arab. Kalau kita nggak berjuang, ya habislah kita di sini. Ya, habis bukan hanya habis dalam arti ya terkurangi dari segala akses kehidupan yang bisa diraih, tapi memang habisnya. Termasuk juga dalam konteks ini, ya bukan hanya bahan makanan, minuman dan sebagainya, tapi juga bisa kapan saya datangi, bisa kapan saya ditembak, dieksekusi di tempat-tempat yang kadang-kadang nggak bisa bayangkan. Anak pulang sekolah ditembak, diperiksa ditembak dan sebagainya. Ya, puncaknya waktu terjadi peristiwa ya di mana saya melukiskannya ya, kalau bukan cuma darah dingin lagi, ini darah beku nih. Ariel Sharon yang waktu itu Ariel Sharon ini masuk ke pengungsian Sabra, ya masuk nggak? Masih ingat nggak peristiwanya? Ya, Sabra dan Shatila itu waktu masuk tiba-tiba dibunuhin orang-orang Palestina. Jadi itu cukup banyak ya terjadi. Itu melahirkan reaksi, ada intifada, ya hari-hari perjuangan besar dan sebagainya yang pada masa-masa itu cukup kelam. Ya, bisa dikatakan banyak sekali yang gugur, yang meninggal dunia, dan itu cukup panjang sekali, ya sampai 93 dari masa-masa tahun 70-an itu bergerak ya. Ya, dan itu memakan korban yang cukup banyak, sehingga secara singkatnya Syekh Ahmad Yasin. Nah, pada tanggal 14 Desember tahun 1987, beliau dengan sahabat-sahabatnya yang sekaligus juga dengan murid-muridnya. Jadi sahabat-sahabatnya murid-muridnya juga. Ya, Syekh Ahmad Yasin ini orang saleh, ahli Quran, kemudian juga ahli khatabah, ahli pidato. Ya, pengajar yang ya kalau kita mah di Indonesia itu levelnya seperti Haji Omar Said Cokroaminoto lah. Ya, HWS Cokroaminoto yang melahirkan Soekarno ya dengan segala rupa dan sebagainya. Itu beliau motivasi. Itu lulusan Al-Azhar loh. Kuliah di Al-Azhar. Kemudian ini ada kejadian menarik dulu nih sebelum saya sampaikan yang terkait dengan Hamasnya. Di tahun 1956, Syekh Ahmad Yasin ini itu ditangkap oleh otoritas Mesir pada saat itu karena dicurigai berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin. Ya, saya kalau urut lagi panjang lagi nih, Ikhwanul Muslimin itu siapa dan sebagainya gitu ya. Yang tadi yang nggak ada masalah antara Hasan al-Banna dengan Jamal Abdel Nasir, tiba-tiba ada perbedaan jadi musuh. Itulah politik. Itulah politik. Ya, dan di berbagai tempat begitu. Dulu di Saudi nggak ada masalah, kan bisa bergaul di masa-masa era yang lalu. Sekarang ada persoalan. Itulah politik. Secara garis besar demikian. Ditangkap tahun 1956. Diduga ada keterkaitan, tapi setelah diteliti ternyata tidak ada hubungan sama sekali. Maka Syekh Ahmad Yasin ini jadi penasaran, ini apa? Ya, gerakannya apa, kemudian apa tujuannya, kan seperti apa di dalamnya. Akhirnya ikut terlibat di dalamnya sampai punya kesamaan visi. Saat punya kesamaan visi inilah kemudian di Palestina mendirikan cabang Ikhwanul Muslimin di Palestina. Yang diantara tujuannya adalah apa? Adalah melakukan perjuangan-perjuangan. Ya, dan ketika ditarik ke Palestina ini, ya di Ikhwanul Muslimin itu selain ada tarbiyah untuk ya
perbaikan-perbaikan akhlak gitu ya, kemudian penguatan-penguatan pada nilai Quran dan sebagainya, ditarik ke Palestina menjadi bagian dari perjuangan-perjuangan. Maka didirikanlah cabang itu di Palestina. Kemudian secara singkatnya ketika terjadi tadi peristiwa berdarah ya di dua tempat Sabra tadi yang tadi saya sebutkan, banyak yang meninggal dunia, maka 14 Desember 1987 Syekh Ahmad Yasin dengan kurang lebih 5-6 sahabat sekaligus muridnya juga yang tadi sudah berkembang gitu kan, mendirikan cabang, lalu bersepakat untuk mendirikan gerakan perlawanan dengan menempuh opsi politik dan militer sekaligus, tidak diam. Sebab mereka melihat kalau kita cuma diam, masuk ke tenda pengungsian ditembakin, dibunuhi gitu kan, dibantai, digenosida gitu kan, sementara nggak bisa berjuang apa-apa. Ya, sedangkan di hadis-hadis hartanya Rosi didatangin perampok aja kan, kalau dia didatangi kan harus membela. Ya kan? Karena dengan harta itu kita bisa ibadah, ya bisa sholat, bisa haji, bisa apa, ya kita niatkan ibadah. Maka ketika dibela itu semua, ya lalu kemudian kita meninggal kan syahid statusnya, ya kan? Nah, waktu Indonesia ini didatangi oleh para penjajah, kita berjuang kan, ada resolusi jihad dan sebagainya, ya, meninggal syahid kan. Ya, maka ini pun sama saja dengan perjuangan Pangeran Diponegoro, ya kan? Pangeran Antasari gitu kan, Panglima Polim dan sebagainya, dan semua pejuang-pejuang. Jadi mereka memilih, ini kita ini sedang dijajah, kita kalau nggak bergerak, nggak membela diri, ya kita habis semuanya. Maka mereka mendirikan Hamas, Harakah Mukawamah, ya kan? Ya, jadi gerakan perjuangan, Mukawamah itu perjuangan al-Islamiyah. Jadi mereka bergerak untuk berjuang, kemudian menjadikan, nah ini dasar perjuangan mereka itu. Nah ini selain untuk membela Palestina, menghadirkan kemerdekaan dan sebagainya, tapi dasar paling utamanya apa? Adalah nilai-nilai keislaman. Bagaimana berjuang berdasarkan syariat Islam.